selamat pagi sahabat guru dimanapun Bapak Ibu berada. Jumpa lagi bersama kami podcast PGRI Kabupaten Trenggalek. Telah hadir bersama kita tamu Ibu Ratna Widyastuti yang akan membedah soal terkait materi pedagogik SD. Nah, kegiatan ini diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Trenggalek bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek. Kita sapa langsung tamu kita pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Ratna. Selamat pagi Bu Kristika. Pasti Bapak Ibu sudah mendengar suara merdu dari Ibu Ratna untuk kegiatan yang kemarin di Zoom ya. Baik Ibu, untuk materi pedagogik yang akan kita bahas kali ini itu ada berapa soal? Ada 10 soal Ibu Kristika. Oke, baik Bapak Ibu serta sahabat guru dimanapun Bapak Ibu berada, langsung saja kita simak paparan bedah materi dari Ibu Ratna. Silahkan Ibu Ratna. Baik, selamat pagi sahabat guru semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya Bapak Ibu. Meskipun kita dalam kondisi pandemi seperti ini, kita jangan menyerah. Kita harus selalu yakin pandemi akan segera berlalu, dan Bapak Ibu harus terus-menerus berdoa. Semoga Bapak dan Ibu lolos dalam tes P3K atau CPNS tahun ini. Yuk, kita mulai dengan bedah materi pedagogik SD. Oke, kita mulai dengan soal nomor 1. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menginjak ke materi pedagogik SD, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa pedagogik ini ada pedagogik murni, pedagogik, ada yang pedagogik pelajaran. Jadi ada yang pedagogik bahasa Indonesia, ada yang pedagogik PKN, ada yang pedagogik IPA, matematika, IPS, seperti itu. Jadi saya akan mengajarkan pedagogik murni yang harus Bapak Ibu pelajari. Pedagogi adalah kemampuan ini ya Bapak Ibu ya, perkembangan siswa didik. Nah, perkembangan siswa didik meliputi tentang kemampuan kita untuk membuat RPP, mengalokasikan waktu, seperti itu Bapak Ibu. Kita mulai soal nomor 1. Diketahui, komponen RPP adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar. 2. Indikator pencapaian materi. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran. Dari komponen tersebut, manakah yang mungkin diintegrasikan dengan pembelajaran abad 21? Oke, sebelum Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini, saya tanya dulu. Bapak Ibu sudah kenal apa belum pembelajaran abad ke-21? Pembelajaran abad ke-21 kita kenal dengan 4C. Masih ingat Bapak Ibu? Coba diingat-ingat lagi. Pembelajaran 4C yang berisi critical thinking, collaboration, communication, sama creativity. Jadi 4C yang ada di sini biasanya dalam bentuk diagram Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui saling terkait satu sama lain. Nah, itu pembelajaran abad 21. Mana sih yang termasuk pembelajaran abad 21 yang bisa diintegrasikan? Nah, jawabannya adalah yang keempat, kegiatan pembelajaran. Kenapa kok nggak kompetensi, indikator, atau tujuan? Jawabannya adalah pada saat kegiatan kita bisa melakukan collaboration atau communication dengan membuat anak-anak kreatif sekreatif mungkin melalui kegiatan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul tahu pembelajaran abad 21 itu apa isinya. Itu dulu sebelum menjawab soal. Caranya bagaimana? Tulis Bapak Ibu, baca lagi Bapak Ibu ya, literasi lagi. Yuk kita soal nomor 2. Setelah ulangan IPA, diketahui nilai Nabila 80, Nasa 80, Safna 80, Mitra 80, Wildan 75, Neneng 75, Syukron 75, Laila 75, Syifa 90, Afifah 90, Ira 90, dan Reza 100. Dari nilai ini kita lihat Bapak Ibu, KKM-nya 75. Pertanyaannya ya, jika KKM adalah 75, apa yang seharusnya dilakukan guru? Kita lihat yang pesertanya lebih banyak yang di atas KKM atau yang di bawah KKM?
Yang di atas KKM ya, oke. Banyak yang di atas KKM. Kalau di atas KKM, apa ya program yang harus kita lakukan? Apakah remedial? Apakah pengayaan? Bapak Ibu sudah mengenal remedial dan pengayaan ya. Remedial adalah pemberian ujian ulang atau pengajaran ulang untuk siswa yang berada di bawah KKM atau nilainya tidak mencapai standar minimal. Kalau pengayaan berarti siswa tersebut berada di atas KKM. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saat siswa-siswa kita mendapatkan nilai bagus, apa kita remedi? Ulangan lagi aja, siapa tahu mereka dapat lebih bagus, atau siapa tahu tadi ini saling bocoran. Nah, jangan kadang-kadang kita harus memberikan kepercayaan ya Bapak Ibu pada anak-anak itu. Oh, berarti mereka sudah mengalami peningkatan. Apa yang harus kita lakukan? Kita memberi mereka pengayaan. Pengayaan itu apa? Pengayaan itu kita memberikan KD-KD yang belum mereka capai di masa depan. Jadi kita tambahi, seperti tambahan pelajaran ya Bapak itu, pengayaan itu. Lanjut ke soal nomor 3. Soalnya adalah dalam suatu ujian semester, 8 soal dijawab benar oleh semua peserta didik. 12 soal dijawab salah oleh 3/4 dari jumlah peserta didik tersebut. Umpan balik yang tepat yaitu, jadi umpan baliknya, kalau 3/4 dari jumlah peserta didik, 3/4 Bapak Ibu. Jadi yang 1/4 itu salah. Nah, 12 soal dijawab salah oleh 3/4 dari jumlah peserta didik. Umpan baliknya bagaimana? Nah, kita lihat. Berarti yang benar kan 1/4 ya Bu? Ya, yang benar hanya 1/4. Jadi hanya sedikit. Kalau hanya sedikit yang betul, Bapak Ibu, kita harus menganalisis lagi soal kita. Apakah soal kita ini sudah pernah kita berikan atau belum? Sudah pernah kita beri penjelasan atau belum? Bisa jadi mereka mendapatkan nilai jelek karena belum diberi penjelasan. Itu yang pertama. Atau memang mereka betul-betul tidak mengerti dan takut akan bertanya. Gitu. Jadi, apa yang harus dilakukan saat 3/4 siswa tidak bisa atau salah? Nah, kita harus remedi klasikal. Apa itu remedi klasikal? Berarti kita mengulang lagi memberikan materi dengan treatment yang sama dari awal, kemudian kita ulangi lagi memberi ulangan. Bisa dengan soal yang sama atau tidak, Bapak Ibu? Usahakan tidak soal yang sama ya, Bapak Ibu. Tapi dengan bobot yang sama. Jadi sama-sama. Atau kalau memang soal kita sulit, kita turunkan. Soal kita terlalu hot, oke, kita ke mods. Mods berarti medium. Jadi jangan sampai ke lots. Anak-anak yang, karena kalau anak-anak di remedi, kemudian anak-anak yang remedi dapat 100. Nah, teman-temannya yang, oh saya juga mau remedi, dapat 100. Gitu. Lanjut soal berikutnya, nomor 4. Program remedial pada hakikatnya adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembelajaran remedial meliputi 2 langkah pokok, yaitu, Ibu ini kok banyak pembelajaran remedial ya? Saya sebenarnya ini mengacu kepada CPNS yang kemarin. Jadi CPNS yang kemarin soal-soal pedagogiknya itu banyak treatment kepada siswa. Jika ada siswa yang pintar diapakan, jika siswa ada yang kurang diapakan, jika 10 dari 15 siswa remedi, kita harus bagaimana? Seperti itu. Jadi kita langsung berhadapan dengan siswa dalam sebuah narasi. Jadi diberitahu. Jadi kalau misalnya istilahnya kita dihadapi studi kasus. Kasusnya seperti ini nih, seperti itu kasusnya. Si anak-anak ini hanya 1/4 yang berhasil. Kita lakukan apa? Seperti itu. Jadi saya mengacu pada soal-soal yang tes kemarin. Jika memang soal ini sudah tidak relevan lagi ya Bapak Ibu, ini yang terbaru. Jadi jika soal ini nanti pada saat juknisnya, oh ini enggak ada nih kayak gini, ini Bapak Ibu harus mengulang lagi, belajar kembali. Dan Bapak Ibu harus tahu, setiap siswa itu kita harus memberi treatment dengan treatmentnya harus dengan baik seperti itu. Pedagogi mengajarkan seperti itu Bapak Ibu. Jawabannya apa? Jawabannya adalah mendiagnosis kesulitan belajar dan memberikan pembelajaran remedial. Jadi kita diagnosis dulu kesulitannya. Mereka kesulitan belajar dari mana? Apakah kita yang kurang? Kalau kita kurang, kita hanya menjelaskan nulis aja di papan. Kita pembelajarannya masih lama, masih menggunakan ini metode konvensional. Anak-anak disuruh mendengarkan ceramah begitu sampai mereka ngantuk.
Nah, ada lagi mereka bisa-bisa bosan. Nah, kita ubah metode pembelajaran kita dengan misalnya kalau sekarang cooperative learning, anak-anak dibuat berkelompok. Anak-anak biasanya siswa-siswa kita lebih senang belajar dengan teman-teman yang satu kelompok. Jadi kita kelompokkan, kita ubah metodenya seperti itu. Kemudian memberikan pembelajaran remedial. Nah, ini pembelajaran remedialnya treatmentnya seperti awal tadi Bapak Ibu harus mulai dengan menjelaskan kembali, mengujikan kembali. Begitu Bu Kristika. Lanjut nomor 5. Jika Pak Jono memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan hasil belajar melalui sekumpulan karya, Bapak Ibu harus melihat keywordnya ya. Jadi kata kuncinya sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Maka jenis penilaian yang tepat. Sebelum Bapak Ibu mengetahui menjawab ini, kita belajar ke jenis-jenis penilaian dulu Bapak Ibu. Yuk kita lihat jenis-jenis penilaian ya. Nah, jenis-jenis penilaian ada 11 jenis penilaian yang berasal dari fatcoy.com. Ini penilaian tertulis seperti ulangan, UTS, PTS, namanya sekarang PTS, PAT, seperti itu. Kemudian ada tambahan lagi yaitu penilaian sikap. Sikap ini kita bisa menggunakan kuesioner atau kita rubrik seperti itu. Kalau kita sekarang pakainya rubrik kan, untuk penilaian sikap kita juga, anak ini ternyata ada yang meskipun tidak pintar tapi dia perhatian dengan temannya, gitu. Yang ketiga adalah penilaian kelas. Nah, penilaian kelas ini Bapak Ibu harus tahu bahwa penilaian kelas ini dibutuhkan saat kita belajar dalam kondisi di dalam kelas pada saat pembelajaran. Oke, jadi ada penilaian kelas, ada penugasan, kemudian ada lagi penilaian hasil kerja, ada lagi penilaian program, kemudian ada lagi yaitu penilaian portofolio, ada lagi penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, penilaian yang lain Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mohon untuk dipelajari sendiri misalnya tentang kinerja, portofolio, proyek, ini termasuk dalam penilaian karya ya Bapak Ibu. Jadi penilaian karya itu ada yang kinerja misalnya pada saat mengerjakan sebuah proyek Bu Kristika. Misalnya anak-anak ini sedang mengerjakan proyek fotosintesis nih. Nah, jadi anak-anak dinilai mulai dari kinerjanya. Jadi ada yang rajin misalnya, mereka ini mengamati daun, seperti itu. Jadi dinilai kinerja mereka gitu. Kemudian portofolio ini dinilai selama bukan hanya satu kali, beberapa kali. Jadi beberapa kali ini karya siswa, misalnya sekarang mereka laporan tentang portofolio, besok lagi menggambar, besok lagi menulis, seperti itu. Kalau penilaian proyek itu hasil. Jadi pada saat mengerjakan proyeknya adalah fotosintesis tadi. Apa proyeknya? Berarti mereka menuliskan hasil fotosintesis tadi. Laporan, betul. Ya. Kemudian penilaian diri. Ini untuk penilaian diri ini bisa diri sendiri, bisa orang lain yang menilai ya, Bu Kristika. Kemudian penilaian jurnal. Jurnal ini diberikan setiap hari sebenarnya. Cuman penilaian jurnal ini biasanya yang menilai hanya guru. Gitu. Jadi kalau kata kuncinya adalah sekumpulan karya peserta didik, jawabannya adalah penilaian portofolio. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Jadi portofolio adalah kumpulan kerja siswa. Banyak yang salah loh Bu Kristika. Jadi wali murid itu gini, ibu-ibu besok mengumpulkan portofolio ya. Portofolio itu maksudnya tugas-tugas. Mereka mengumpulkan kertas folio Bu Kristika. Jadi gurunya, Bu, kok kertas folio? Katanya portofolio, Bu. Itu kumpulan tugas. Bilang, Bu, kalau kumpulan tugas. Kita kan ngertinya kertas folio. Oke, Bu, saya ulangi. Mengumpulkan kumpulan tugasnya ya, Ibu. Jadi begitu, Bu Kristika. Soal nomor 6. Guru melakukan penilaian sesuai kriteria dan mencakup semua aspek komponen. Merupakan prinsip penilaian, Bapak Ibu harus mengenal apa itu prinsip penilaian ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa prinsip penilaian sebagai seorang guru, Bapak Ibu harus tahu. Di sini disebutkan ada sistematis, menyeluruh, objektif, berkesinambungan, akuntabel, dan ada 5 ini ya. Jadi sistematis itu Bapak Ibu harus punya sistem penilaian. Jadi sistem penilaiannya misalnya,
Bapak Ibu harus mencatat. Nah, itu sistematis. Jadi kita punya catatan, itu disebut sistematis. Menyeluruh itu kita nilainya keseluruhan dari awal proses, pertengahan sampai jadi. Dari awal dia belajar IPS pada saat ulangan sampai hasilnya itu menyeluruh. Kemudian objektif. Objektif itu bukan gini, ini anaknya Bu Kristika saya kenal nih, dapat 90. Nah, itu subjektif. Berarti kalau anak teman saya, kalau anak kepala sekolah saya, kadang kita kan malu, anaknya guru masa saya kasih jelek. Nah, itu subjektif namanya, kita harus objektif. Anaknya guru, anaknya anggota dewan, anaknya anggota partai atau siapapun, kita harus menilainya sama berdasarkan kemampuan. Kalau bagus, dia bilang bagus. Kalau memang kurang, kita bilang kurang kepada orang tuanya supaya orang tuanya juga bisa memberikan tambahan. Kemudian berkesinambungan itu terus-menerus. Jadi kalau prinsipnya anak-anak kita harus tahu, anak-anak ini sudah bisa apa selama di kelas kita. Jadi mulai semester 1 sampai semester 2, mereka ada kenaikan apa tidak? Seperti itu. Jadi berkesinambungan terus-menerus. Kemudian akuntabel. Akuntabel itu bisa dihitung. Jadi nilainya jangan cuma cukup baik. Kalau seperti itu penilaiannya biasanya penilaian sikap. Nah, tapi kalau penilaian untuk penilaian di rapot atau apa, kalau akuntabel itu dihitung Bu Kristika. Jadi 80, 85, 90 gitu dapat dihitung seperti itu. Jawabannya apa ini? Prinsip penilaian. Nah, menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, terus menerus. Lanjut ke soal nomor 7. Komponen utama dalam kalender pendidikan. Hayo Bapak Ibu, siapa yang nggak pernah baca kalender pendidikan ngaku? Nah, nih kalender pendidikan. Paling hafal ini. Nah, ini. Yang dilihat liburnya. Liburnya betul. Hari libur pasti ada ini nih, ini pasti ada ini. Jadi komponen utama kalender pendidikan. Kecuali, Bapak Ibu dilihat ya, ada kecualinya dan kecuali itu tanpa bold ya, tanpa ditebalkan. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati pada saat membaca soal, yakinkan Bapak Ibu itu membacanya keseluruhan. Kalau tiba-tiba kecuali, tetapi, atau di antara berikut ini, yang bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus teliti membaca soal. Kita lihat apakah ada awal tahun ajaran? Ada ya. Hari efektif belajar? Ada. Pembelajaran edukatif? Tidak ada. Hari libur? Aduh pasti ada ini Bapak Ibu. Pembelajaran efektif? Nah kita lihat yang mana yang tidak ada. Pembelajaran edukatif apa pembelajaran efektif? Nah, kalau efektif ada efektif biasa dan efektif fakultatif pada saat puasa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus ingat-ingat. Bapak Ibu nanti harus melihat kalender pendidikan. Jadi kalau misalnya besok rapotan. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu harus lihat kalender pendidikannya udah rapotan apa belum. Nah, seperti itu. Tiba-tiba kita masih tengah-tengah semester udah mau rapotan aja. Lanjut ke soal nomor 8. Penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik yang telah mengikuti pembelajaran dalam 1 semester. Nah, 1 semester ya. 1 semester itu penilaian apa? Ayo, apa Bapak Ibu? Nggak tahu namanya kan? Nah, Bapak Ibu pelajari lagi ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita itu malah praktek. Jadi anaknya sakit pilek, kita kasih obat mencret. Nah, seperti itu. Ini apa sih namanya? Ini namanya ulangannya apa? Tulis aja ulangan gitu kan. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu. Jadi kita seperti kita ini treatment ke anak-anak didik, kita harus betul-betul tahu, betul-betul mampu Bapak Ibu dan mumpuni dalam hal memegang ini ya, perangkat pengajaran kita. Ya, disebut apa dalam 1 semester namanya sumatif. Gitu. Bisa dijelaskan Ibu untuk sumatif formatif. Kalau untuk formatif itu yang bagaimana untuk diagnostik? Formatif itu Bapak Ibu, formatif itu dilakukan pada saat Bapak Ibu selesai melakukan sebuah PB atau pembelajaran. Bisa disebut sebagai ulangan harian, bisa disebut ulangan mingguan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu mencapai target sendiri-sendiri ya. Untuk sumatif ini sum ya, kalau dalam bahasa Inggris sum itu kumpulan. Jadi sumatif itu kalau sudah terkumpul dalam 1 semester diujikan begitu. Kalau diagnostik Bapak Ibu, ini penilaian diagnostik ini diagnostik anak-anak. Jadi ini kalau kita biasanya hanya penilaian sikap ya Bapak Ibu ya. Jadi mendiagnosa kesalahannya anak-anak gitu. Jadi kalau penilaian diagnostik ini bisa kita lakukan untuk penilaian sikapnya.
Seperti itu. Lanjutnya penilaian project. Penilaian project ini kita lakukan setiap melakukan project. Setiap hari meskipun itu kelas bawah, meskipun kelas bawah kelas 1 atau kelas 2, projectnya sederhana saja. Tetap bisa. Tetap bisa, betul. Misalnya membawa plastisin. Nah, membuat menjadi bentuk nanas. Nah, penilaian projectnya seperti itu. Kemudian yang penilaian placement. Placement ini biasanya untuk kelas tinggi ya. Misalnya kelas dari SMP ke SMA mereka dimasukkan apakah ke IPA atau ke IPS atau ke bahasa. Itu penilaian penempatan namanya. Itu Bapak Ibu ya. Lanjut ke soal nomor 9. Pak Ucup adalah guru kelas 5 di SDN Kediri 3. Murid beliau, mohon maaf, salah ketik, murid beliau 30 siswa. Saat ulangan matematika, 20 siswa tidak bisa memenuhi KKM. Nah, tidak bisa memenuhi KKM. Muridnya adalah 30. Yang tidak bisa adalah 20. Lebih dari 50%. Betul. Ya, Ibu. Jika lebih dari 50%, apa yang kita lakukan? Langsung memberikan remedi klasikal. Gitu. Jawabannya adalah mengulang materi. Nah, mengulang materi kepada siswa yang tidak mencapai KKM dengan metode lain yang lebih baik. Bisa awalnya seperti tadi ya Bu Kristika, mungkin saja Pak Ucup ini hanya metodenya ceramah awal-awal, ganti metode dengan metode berkelompok, cooperative learning seperti itu. Lanjut soal nomor 10, Pak Faisal mengajar di kelas 5. Kebetulan di kelas tersebut ada keponakannya bernama Lasif. Setiap ulangan, Lasif selalu memperoleh nilai yang lebih tinggi. Padahal secara kemampuan akademik, dia dirasa agak kurang. Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pak Faisal melanggar prinsip. Nah, ini melanggar prinsip apa? Ini keponakanku ini dapat 100, dapat 90, melanggar prinsip apa? Objektif. Nah, demikian Bu Kristika yang dapat saya sampaikan. Untuk ini teknis pedagogik ya Bu ya, yang disampaikan oleh Ibu itu kan terkait pedagogik materi atau kadang kan ada yang pedagogik tentang teori belajar, kemudian teorinya siapa muncul, PAC, apa Vygotsky, kan banyak Bu. Itu nanti untuk kalau untuk pengalaman tahun kemarin itu muncul apa enggak Bu? Soal-soal seperti itu? Sama sekali tidak ada. Terkait strategi pembelajaran, misalkan model-model pembelajaran, metode pembelajaran, itu juga enggak muncul. Pertanyaannya sangat hot dan penalaran ya Bu Ristika. Jadi tidak disebutkan misalnya PAC memiliki 3 prinsip, misalnya ini apa ya ini namanya. Jadi ada tahap-tahapnya PAC. Ada berapa tahap? Itu tidak pertanyaan seperti itu. Jadi misalnya kita langsung diberi dalam pemikiran PAC ada 5 tahap. Nah, nanti diberi kasus, Pak Ucup sedang mengajari anak kelas 1. Anak tersebut berada dalam tahap yang pra-operasional konkret. Nah, betul, pra-operasional konkret. Jadi diberitahu, kita seperti melihat kunci jawaban di dalam kunci jawaban, Bu. Jadi kita betul-betul mencari di dalamnya. Jadi diberi paparan, PAC memiliki 5 konsep dasar, yaitu prakonvensional, konvensional, dan lain-lain. Pak Ucup adalah guru kelas 1. Pak Ucup memiliki murid yang berumur 7 tahun sampai 8 tahun. Mereka berada dalam tahap prakonvensional. Titik. Kita kan, terus ini pertanyaannya apa ya? Gitu akhirnya. Ternyata pertanyaannya apa? Pak Ucup harus memberikan mereka metode pembelajaran apa? Strategi pembelajaran apa gitu. Jadi dalam sebuah kalau anaknya prakonvensional yang paling cocok strateginya apa, metodenya apa gitu. Jadi digali lagi, diberi kasus. Tapi untuk materi pedagogik ini Bu, untuk setiap mata pelajaran misalkan IPS, kemudian ini bahasa Indonesia, matematika. Iya, matematika kan biasanya pedagoginya tersendiri kan ya. Tapi untuk nanti kalau untuk pengalaman yang dulu itu bagaimana? Kalau untuk yang dulu jadi pedagogik murni itu berada di depan. Pedagogik murni itu juga termasuk tentang pengetahuan tentang kalender pendidikan, tentang menghitung hari efektif. Jadi menghitung alokasi waktu seperti itu termasuk ke dalam pedagogik ya Bu Kristika. Kemudian di dalam soal matematika ada pedagogik juga. Gitu. Di dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Betul. Jadi kan pernah saya lihat tuh soal kan kadang anak
tidak bisa, kan kadang ada hasil perkalian anak misalkan ini. Nah, itu konsep matematika yang kurang tepat kan, berarti kan ada konsepnya yang kurang tepat. Nah, itu kan juga masuk pedagogik juga kan ya, Bu? Betul, itu masuk ke pedagogik. Jadi gini, kalau kita gini ya Bu Kristika, kita memang belum bisa memprediksi soalnya. Kita belum tahu. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul memahami, jangan hanya menghafalkan. Memahami, oh pedagogiknya matematika itu contoh soalnya bagaimana? Oh, anak mengerjakan perkalian 2 kali 2 kali 3, itu jawabannya berapa? 5. Nah, apa yang salah? Ternyata anak itu belum memahami konsep perkalian. Betul. Nah, seperti itu. Iya, itu jadi masuk pedagogik masuk juga. pedagogik tanpa sadar kita berada di ranah pedagogik. Iya. Tapi sepertinya saya kira untuk pedagogik mapel saat kita sudah berkecimpung dengan anak, misalnya sudah terbiasa dengan aktivitas kita sehari-hari, insya Allah mungkin bisa ya Bu ya. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ini sudah mengajar lebih dari 1, 2, 3, bahkan ada yang lebih dari 5 tahun ya. Nah, Bapak Ibu harus benar-benar yakin, Bapak Ibu harus betul-betul minta doa ke anak-anak, doa ke teman-teman, ke lingkungan sekitar. Seperti saya bilang kemarin Bapak Ibu, berdoa adalah mata rantai yang tidak putus. Jangan hanya berdoa untuk Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu harus saling mendoakan ke temannya. Jangan cuma berdoa, semoga kamu lulus P3K ya. Jangan hanya itu. Temannya yang misalnya dalam kesulitan sakit, aduh kamu semoga cepat sembuh. Temannya yang belum diberi momongan, semoga kamu cepat diberi momongan. Doa itu mata rantai, Bu Kristika. Jadi kita harus terus-menerus berdoa seperti ini ya Bu Kristika. Kita duduk saling berhadapan, dalam hati saya sudah harus berdoa, semoga Bu Kristika ini diberi hidupnya sejahtera, bahagia, sakinah, mawaddah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita duduk sama orang, jadi dalam hati kita jangan pernah ada keburukan. Begitu. Dan semoga untuk pendengar kita atau yang menikmati acara YouTube, menyimak acara YouTube kita juga bisa sukses. Amin. Tes nantinya seleksi ASN ataupun P3K. Begini Bu Ratna, untuk selanjutnya untuk pedagogik itu kan mungkin cakupannya sangat luas. Betul. Baik itu yang pedagogik umum maupun pedagogik mapel. Kemudian dan proporsinya untuk soal tidak terlalu banyak ya Bu ya untuk pedagogik itu. Kalau pedagogik untuk pedagogik mapel itu sedikit. Tapi kalau pedagogik murni itu 40% Bu Kristika. Jadi peluang Bapak Ibu karena mungkin yang sudah punya pengalaman di sekolah, jadi kan paling tidak punya bekal lebih dibandingkan bagi mereka yang belum berpengalaman. Betul. Jadi ada lagi Bu tipsnya selain karena memang beliau misalkan pendengar kita atau yang menyimak acara kita itu sudah berpengalaman di bidangnya, tinggal menambah wawasan terkait pedagogiknya. Ada lagi tidak Bu untuk tips agar mereka itu dapat menambah ilmu terkait materi pedagogik ini? Kalau saya, Bu Kristika, saya itu orangnya tidak bisa belajar sendiri. Saya selalu lebih senang belajar dengan teman. Bapak Ibu harus mencari teman-teman Bapak Ibu yang mau mengajari. Jika memang teman-temannya sudah tidak ada yang mengajari, ya Bapak Ibu misalnya, aduh saya juga sama-sama repot nih, saya juga sama-sama ini banyak kerjaan, seperti itu. Bapak Ibu memang harus ikut kursus ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena mohon maaf ya Bapak Ibu, untuk ukuran di atas 30 atau 35 tahun, itu kapasitas ingatan kita terbatas sekali. Iya, benar Bu. Pengalaman juga kalau kita itu sharing dengan teman, kan ilmu itu tidak akan hilang. Betul, malah betul, akan bertambah dan ingat. Kadang kalau kita belajar sendiri, aduh ini maksudnya apa, kemudian nanti besoknya diulangi lagi sudah lupa. Betul. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, kalau saya Bapak Ibu, kita harus memberdayakan orang rumah ya. Karena kita sedang berada dalam masa ujian, misalnya Bapak Ibu akan menghadapi ujian. 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya Bapak Ibu harus minta orang rumah memberi pengertian pada kita dan membantu kita. Jadi soal-soal itu serahkan kalau Bapak Ibu sudah punya istri atau sudah punya suami, suaminya ditodong. Mas, kamu yang bacain, saya yang jawab. Kalau misalnya punya istri, Dek, kamu yang bacain, saya yang jawab. Ini buat masa depan kita bersama. Betul. Gitu. Itu jadi tips yang luar biasa. Menambah keharmonisan keluarga juga, Bu. Betul. Baik,
tips yang menarik sekali dan sangat bermanfaat dari Ibu Ratna terkait materi pedagogik. Terima kasih Ibu atas waktunya di pagi hari ini telah berbagi tips dan bedah soal terkait materi pedagogik SD. Sama-sama Bu Kristika. Baik, Bapak, Ibu, dan sahabat guru dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya sampai di sini materi bedah soal materi pedagogik SD yang disampaikan oleh Ibu Ratna Widyastuti. Saya selaku host mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.